Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Asarulfeni. Di sini saya akan menjelaskan tempat-tempat bersejarah di Kota Medan. Yang pertama ada Masjid Raya Al-Masyun. Masjid Raya Al-Masyun adalah sebuah masjid megah berwarna putih berdiri di Kota Medan. Masjid yang dibangun memakan waktu 3 tahun dari tahun 1906 sampai tahun 1909. Masjid Raya ini berupa persegi 8 dengan mempunyai 4 serambi paling utama di bagian depan, belakang, dan samping kanan kiri. Sedangkan 4 kubah yang lain ada di atas keempat serambi. Ada juga 2 menara samping kanan kiri di sisi belakang. Di Masjid Raya Al-Masyun ini, kita tidak hanya bisa menunaikan ibadah sholat saja, namun juga bisa melihat megahnya bangunannya. Pada saat memasuki pintu kedua masjid, kita akan disambut dengan desain interior yang sangat menakjubkan, dengan arsitektur bergaya Timur Tengah, Eropa, dan India. Selanjutnya ada Mahavihara Maitreya, merupakan sebuah bangunan ibadah umat Buddha yang didirikan sejak tahun 1991 di atas tanah seluas 4,5 hektar yang berada di Komplek Cemara Asli, Kota Medan. Meski didirikan sudah lama, tetapi baru diresmikan pada tahun 2008. Selain tempat beribadah, vihara ini juga sering dijadikan sebagai tempat wisata religi di Kota Medan, dikarenakan kemegahan dan keunikan yang dimiliki vihara ini. Di sini kita bisa melihat kemegahan yang dihadirkan dengan berkeliling komplek vihara. Yang menjadi tempat favorit adalah kolam ikan koi dengan warna yang cantik-cantik, serta taman burung yang merupakan kumpulan burung bangau. Selanjutnya ada Istana Maimun. Istana Maimun merupakan istana kebesaran Kesultanan Delhi yang menjadi salah satu ikon di Kota Medan. Istana ini didominasi warna kuning, warna kebesaran kerajaan Melayu. Didirikan oleh Sultan Maimun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah yang merupakan keturunan Raja ke-9. Istana ini dibangun pada 26 Agustus 1888 dan diresmikan 18 Mei 1891. Istana Maimun memiliki luas sebesar 2.772 meter. Istana Maimun terdiri dari 2 lantai dan 3 bagian, yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Hanya bagian sayap kanan yang dilarang untuk kita masuki karena dihuni oleh para ahli waris Kesultanan Delhi. Di dalam istana, kita juga dapat menyewa baju adat Melayu dan berfoto layaknya bangsawan Melayu pada zaman dahulu. Selanjutnya ada Tejung Api. Tejung Api merupakan salah satu tempat wisata bersejarah unik dan menarik untuk dikunjungi. Rumah ini selesai dibangun tahun 1900 dan dirancang dengan gaya arsitektur Tionghoa, Eropa, dan Melayu, dan sekarang menjadi tempat bersejarah di Kota Medan. Di rumah ini, pengunjung bisa mengetahui sejarah kehidupan Tejung Api lewat foto-foto, lukisan, serta perabotan rumah yang digunakan oleh keluarganya. Rumah Tejung Api menggambarkan corak Tiongkok yang sangat kental. Pengaruh Eropa dan Melayu juga terlihat jelas pada tiang-tiang penyangga yang dibuat sedemikian kokohnya. Dan ukiran-ukiran khas Melayu yang menawan pada perabotan-perabotan yang tersusun rapi di setiap ruangan. Tejung Api memiliki gerbang atap kecil khas rumah di Cina. Selanjutnya Gedung London Sumatera. Gedung London Sumatera merupakan bangunan peninggalan zaman kolonial. Gedung ini dibangun dengan 5 lantai dan di seluruh bagian gedungnya berwarna putih. Gedung ini dibangun dengan konsep arsitektur gaya Eropa dan gaya rumah yang ada di London pada masa abad ke-18 dan ke-19. Gaya arsitektur kolonial Belanda terlihat dari bentuk jendela panjang dan lebar serta tiang-tiang tangga besar yang ada di depan pintu masuk. Gedung ini dibangun pada tahun 1909, bertepatan dengan lahirnya Ratu Juliana dari Belanda. Oleh karena itu, gedung ini dulunya bernama Juliana Building sebelum akhirnya diubah menjadi nama London Sumatera yang dipakai hingga sekarang. Dan yang terakhir adalah Kuil Sri Mariamman. Kuil Sri Mariamman adalah kuil Hindu tertua di Petisa Tengah. Kuil ini dibangun pada tahun 1881 untuk memuja Dewi Mariamman. Kuil ini terletak di kawasan yang dikenal sebagai Kampung Madras. Pintu gerbangnya dihiasi sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasa dapat ditemukan di pintu-pintu gerbang kuil. Kuil ini sering dipenuhi umat Hindu apabila ada festival Deepawali. Sekitar tahun 90-an, kuil ini direnovasi dan diresmikan kembali pada 23 Oktober 1991. Di dalam kuil ini juga terdapat patung-patung dewa seperti Dewa Wisnu, Dewa Siwa, dan Dewa Brahma.
So keep your head up. So keep your head up.